Oke, hari ini kita akan melanjutkan seri tentang membuat sebuah perubahan. Ngomong-ngomong tentang sebuah perubahan, sesungguhnya bukanlah sesuatu hal yang sulit, bukanlah sesuatu hal yang spektakuler begitu. Karena sesungguhnya semua daripada kita, semua manusia di muka bumi ini selalu membuat sebuah perubahan. Baik sederhana maupun kompleks. Betul? Secara sederhana, setiap hari kita membuat sebuah perubahan. Rambut Anda berantakan, Anda ambil sisir, Anda rapikan rambut, adalah sebuah perubahan, betul? Menjadi lebih rapi. Ketika teman-teman habis gajian, tanggal muda, jalan-jalan ke kos WB, begitu kan? Masuk satu ke toko yang lain, padahal akhirnya cuma bawa satu baju. Tetapi itu adalah bagian untuk membuat sebuah perubahan. Setuju dengan saya? Supaya kita terlihat lebih segar, lebih cantik, gitu. Dan hari ini saya lihat Bu Aning membuat sebuah perubahan. Gaya rambutnya baru. Potong rambut adalah bagian dari membuat sebuah perubahan. Banyak hal saya bisa contohkan buat kita semua bahwa membuat sebuah perubahan sesungguhnya bukanlah sesuatu yang sulit. Buat diri kita, buat anak kita, buat keluarga kita, buat orang tua kita, buat masa depan kita, semua orang sesungguhnya berusaha untuk membuat sebuah perubahan. Anda datang jauh dari Indonesia, dari kampung yang tidak masuk peta, sampai ke Hong Kong ini, melihat kemegahan gedung, dengan satu tujuan pasti, membuat sebuah perubahan untuk keluargamu. Dan hari ini, saya mau mengingatkan kepada kita semua bahwa sesungguhnya Alkitab juga memberikan sebuah jaminan bahwa kita semua bisa membuat sebuah perubahan untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Saya tahu kita sudah berjuang keras, berusaha keras supaya diri kita bisa menjadi lebih baik, supaya ada sebuah perubahan, supaya lebih terlihat cantik, rapi, terlihat terhormat dan sebagainya. Kita sudah melakukannya. Iya, memang Pak Yer selama ini pakai skincare baru jadi agak glowing gitu. Nah, Alkitab memberitahukan kepada kita semua bahwa kita semua bisa melakukan sebuah perubahan, bukan hanya untuk diri kita, tetapi juga untuk orang-orang di sekitar kita. Kita memiliki sebuah jaminan bahwa Anda dan saya tidak ada yang terkecuali di ruangan ini, semuanya sanggup membuat sebuah perubahan. Saya kasih contoh, ada satu peristiwa di Alkitab yang memberikan sebuah jaminan bahwa saya dan Anda bisa memiliki sebuah kemampuan dan kuasa untuk membuat sebuah perubahan. Kita baca bersama di Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 1 sampai yang keempat. Sudah? Kita baca bersama-sama ya. Ayat 1 sampai 4 berkata seperti ini. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Ayat 3, perhatikan. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka lalu mereka mulai berkata-kata dengan bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Hari Pentakosta adalah hari pencurahan Roh Kudus. Roh Kudus dicurahkan kepada 12 murid dan seluruh murid yang lain yang mengikuti perjalanan Yesus. Setelah Yesus naik ke surga, lalu mereka berkumpul bersama-sama di loteng atas selama berapa hari? Betul, 10 hari. Selama 10 hari mereka berkumpul dan Roh Kudus dicurahkan. Sejak pada itu mereka memiliki kuasa di setiap diri mereka. Dan Roh Kudus yang sama sudah dicurahkan untuk kita semuanya. Roh Kudus yang sama yang ada di setiap dalam diri kita semua. Ketika kita mengambil sebuah keputusan untuk percaya kepada Tuhan, ada Roh Kudus yang masuk di dalam dirimu. Jadi di setiap kita semuanya, kita memiliki Roh Kudus yang bertahta, yang mendiami diri kita, dan kita memiliki kuasa, kemampuan untuk membuat sebuah perubahan. Kisah Rasul 1 ayat 8 berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu.
Ada sebuah kuasa yang kita miliki setelah Roh Kudus itu dicurahkan dan kita terima memenuhi kehidupan kita. Semua orang memilikinya. Maaf, semua orang percaya, semua anak Tuhan memilikinya. Jadi tidak ada alasan lagi untuk berkata, aku tidak bisa melakukan perubahan. Katakan kiri kanan, tidak ada alasan lagi untuk membuat perubahan. Semua anak Tuhan bisa melakukan sebuah perubahan. Tinggal pertanyaannya mau pergi atau tidak, mau melakukan atau tidak, mau capek atau tidak. Atau hanya mau membuat sebuah perubahan untuk dirinya sendiri, tidak peduli dengan sekitarnya. Roh Kudus yang sama yang ada di dalam Kristus, yang dicurahkan pada saat itu, adalah Roh Kudus yang sama yang akan memampukan kita sekarang untuk melakukan sebuah perubahan, baik sederhana maupun kompleks, untuk orang-orang di sekitar kita. Roh Kudus yang ada di dalam diri kita itu memberikan kita kuasa dan kemampuan untuk melakukan sebuah perubahan. Tetapi pertanyaannya, sebuah perubahan apa yang Tuhan harapkan untuk kita lakukan di minggu ini? Itu tema khotbah kita pada minggu ini. Apa yang Tuhan harapkan untuk kita lakukan sebuah perubahan terjadi di sekitar kita? Dua saja, tidak banyak, asalkan kita mau melakukannya, itu sudah puji Tuhan, haleluya. Ada dua hal yang Tuhan mau, dan Tuhan sudah terladankan terlebih dahulu, untuk kita melakukan demi sebuah perubahan terjadi bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Mari kita buka Alkitab kita bersama-sama. Matius pasal yang ke-14, ayat 14 sampai 16. Ada dua hal di sana yang ingin saya sampaikan buat kita semua. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi. Dikatakan apa? Kamu harus memberi makan. Perhatikan bagian yang kuning, ada dua hal saya akan mulai. Yang pertama, Tuhan mengharapkan kita untuk menyembuhkan yang sakit. Tadi dikatakan di ayat 14 dikatakan bahwa ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Minggu lalu kita sudah belajar bahwa belas kasihan bukanlah sebuah empati semata, tetapi sebuah rasa kasihan yang mendorong kita untuk melakukan sesuatu. Masih ingat? Kalau kita hanya belas kasihan itu empati simpati namanya. Tetapi kalau kita tergerak untuk melakukan sesuatu seperti yang dilakukan oleh Yesus, itu adalah belas kasihan. Dan hari ini kita akan satu langkah lebih jauh daripada belas kasihan yang sudah ditanyakan oleh Tuhan. Masihkah kita peduli di minggu yang lalu? Hari ini Tuhan mau bertanya, maukah kita pergi keluar untuk menyembuhkan, mendoakan mereka yang sakit? Begitu banyak orang sakit dan mereka berusaha dengan kesembuhannya sendiri. Tetapi hari ini Tuhan mau supaya kita lebih peduli melihat kiri kanan kita, keluarga kita, atau ketika kita berjalan ada orang sakit. Apa yang akan kita lakukan? Tuhan dengan penuh belas kasihan melihat orang yang banyak besar jumlahnya. Dia pergi dengan sebuah belas kasihan mendoakan mereka satu persatu yang sakit. Jemaat Tuhan, Tuhan mau supaya kita lebih aktif untuk mendoakan mereka yang sakit. Orang yang sakitlah orang yang jelas-jelas membutuhkan pertolongan Tuhan. Ada beberapa cara yang Tuhan lakukan kepada mereka yang sakit, yang menurut saya kita bisa mencontohnya, yang bisa kita lakukan juga. Bagaimana Yesus menyembuhkan seseorang yang sakit? Di dalam Alkitab, yang pertama, Yesus melakukan sebuah kesembuhan dengan perkataan yang diucapkan. Ketika Yesus memperkatakan sebuah kesembuhan, maka kesembuhan terjadi. Saya ambil contoh, ketika pegawai istana punya anak yang sakit di sebuah tempat, bukan pada saat itu, lalu Yesus berkata, anakmu sembuh, maka pada saat itulah kesembuhan terjadi. Kita buka bersama, baca bersama di Yohanes 4 ayat 47 sampai 53.
Oke, kita cukup banyak membaca Alkitab cerita, perhatikan kata demi kata, ayat demi ayat. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya. Oke? Pegawai istana meminta Yesus untuk datang ke rumahnya. Maka kata Yesus, pergilah ia kepadanya lalu meminta supaya ia datang menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Maka kata Yesus kepadanya, jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya. Pegawai istana itu berkata kepadanya, Tuhan, datanglah sebelum anakku mati. Jelas? Anaknya sudah sekarat. Ayat 50, kata Yesus kepadanya, perhatikan bagian kuning. Kata Yesus kepadanya, pergilah, anakmu hidup. Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu ia pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka, pukul berapa anak itu mulai sembuh? Jawab mereka, kemarin siang, pukul 1 demamnya sudah hilang. Maka teringatlah ayat itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, anakmu hidup. Oke? Tahu gambaran ini? Yesus ada di satu tempat, pegawai istana datang berkata, Tuhan, kunjungilah anakku di sana karena sudah sekarat. Tuhan tidak mau pergi, tetapi Tuhan memperkatakan sesuatu, anakmu hidup. Dengan sebuah perkataan Yesus memperkatakan kesembuhan, memperkatakan sebuah mujizat. Dan ketika pegawai istana itu pulang di tengah jalan berjumpa dengan para pegawainya memberitahu bahwa anakmu sudah hidup. Kapan itu sudah hidup? Kemarin siang sekitar pukul 1. Alkitab tadi mengatakan bahwa pada saat itulah Yesus memperkatakan anakmu hidup. Ketika Yesus mengucapkan sebuah kesembuhan, di tempat yang berbeda terjadi sebuah kesembuhan. Kesembuhan Tuhan, perkataan Tuhan, kuasa Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan tempat. Ketika Yesus memperkatakan sesuatu, kesembuhan terjadi di tempat yang lain. Dan hal ini juga perlu kita lakukan bersama-sama. Ketika engkau dengar anakmu sakit, suamimu sakit, orang tuamu sakit, bahkan mertuamu yang sakit, katakan perkataan sebuah kesembuhan. Kesembuhan terjadi atas anakku, kesembuhan terjadi atas orang tuaku, kesembuhan terjadi atas suamiku, dan kesembuhan terjadi terhadap mertuaku yang sakit. Saya tidak isi titik-titiknya, silahkan isi sendiri. Kita punya mertua yang berbeda-beda. Tapi kita mesti katakan sebuah kesembuhan terhadap mereka semua yang sakit. Ketika ada kabar yang kurang baik, apa yang engkau perkatakan? Masihkah engkau memperkatakan yang sesuai dengan firman Allah? Atau apa yang bisa engkau pikirkan dengan keterbatasanmu? Kita memberitahu kepada kita mesti memperkatakan kesembuhan supaya terjadi kesembuhan. Karena ada kuasa yang sama, otoritas yang sama yang Tuhan taruhkan di hati kita semua, di hidup kita semua. Ketika kita memperkatakan sebuah kesembuhan, maka kesembuhan terjadi. Miliki iman bahwa engkau sanggup menyembuhkan yang sakit karena nama Tuhan. Jangan telepon ketua Kingdom Groupmu. Jangan telepon yang lain. Bolehlah sekali-sekali telepon. Tetapi yang saya maksudkan adalah engkau harus melakukannya sendiri. Bertindak dengan iman seperti apa yang Tuhan mau. Supaya kita bisa membuat perubahan dalam hidup mereka. Telepon, katakan. Aku berkatakan kesembuhan hanya di dalam nama Yesus. Engkau jadi sembuh. Maka Tuhan akan mengeluarkan kasih karunia-Nya. Melepaskan kesembuhan dan dia menjadi sembuh. Bukan hanya itu, ada contoh yang lain, Lazarus. Kita tahu semua Lazarus juga sekarat, betul? Tetapi ketika Tuhan tahu bahwa dia sakit, Tuhan mendelay karena enggak tahu, mungkin mampir dulu, pelayanan dulu dan sebagainya. Lalu akhirnya matilah Lazarus. Kita memberitahu beberapa hari setelah kematian Lazarus, datanglah Yesus. Dan Marta marah, Tuhan,
sekiranya engkau di sini, maka Lazarus tidak akan mati. Dan akhirnya Yesus berdiri di depan kubur. Dan dia berkata, dan sesudah berkata demikian, berserulah Yesus dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar. Alkitab jelas mengatakan, orang yang telah mati, yang sudah mati itu keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan dia pergi. Sekali lagi, dengan perkataan Yesus, Yesus menyembuhkan yang sakit, bahkan membangkitkan mereka yang mati. Yang kedua, apa yang Yesus lakukan kepada yang sakit? Yesus melakukan dengan sebuah sentuhan fisik, saya menyebutkannya. Dengan sebuah penumpangan tangan, dengan sebuah sentuhan fisik, kesembuhan terjadi dalam pelayanan Yesus. Kita tahu ibu mertua Petrus sakit demam dan Yesus mengunjunginya. Setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Maka dipegangnya tangan perempuan itu. Lalu lenyaplah demamnya. Ia pun bangunlah dan melayani Yesus. Dengan sebuah penumpangan tangan, kesembuhan terjadi. Orang kusta juga disembuhkan oleh Tuhan dengan sebuah sentuhan fisik. Matius 8 ayat 22-3 berkata, maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Lalu Yesus, apa katanya di sana? Mengulurkan tangannya dan menjamah orang itu dan berkata, aku mau jadilah engkau tahir. Seketika itu juga. Saya paling suka frasa ini di setiap Alkitab di Perjanjian Baru. Seketika itu juga. Tidak lama setelah Yesus menjamah mereka yang sakit, sebuah kesembuhan terjadi. Kesembuhan terjadi bisa saat itu juga terjadi, maupun ada sebuah proses kesembuhan yang Tuhan izinkan. Apapun itu, Tuhan mengajarkan kita mesti datang kepada mereka yang sakit, perkatakan kesembuhan, dan tumpangkan tangan atas mereka yang sakit. Maka Tuhan yang penuh kasih itu, dengan percaya kita kepadanya, maka dia akan menyembuhkan mereka. Bukan karena kita, bukan karena perkataan kita, tapi karena Tuhan saja yang sudah memberikan otoritas di setiap kita untuk melakukan kesembuhan. Yang ketiga, selain Yesus memperkatakan dengan sebuah sentuhan fisik, saya menyebutnya dengan menggunakan alat bantu. Ada seorang buta datang kepada Yesus. Masih ingat apa yang dilakukan oleh Yesus? Yesus meludah. Kalau itu orangnya enggak buta, mungkin tersinggung dan pulang. Saya sakit malah diludahin. Beruntung yang sakit buta tidak melihat. Mungkin mendengar, suara apa itu ya? Lalu apa yang dilakukan Yesus? Mencampur ludahnya dengan tanah. Dioleskan di matanya. Ya betul, mata. Buta. Masa di telinga? Oke? Ya, saya hanya mengkonfirmasi. Dioleskan kepada mata, lalu Yesus berkata, pergilah, basuhlah di kolam Siloam. Lalu kembali kepada Yesus, meleklah matanya. Yesus menggunakan alat bantu. Apa yang saya maksudkan di sini? Apa yang ingin saya mau sampaikan? Mari kita semua, tidak ada alasan apa lagi, tidak ada alasan lagi yang boleh kita, yang bisa kita katakan sesungguhnya. Kuasa sudah ada, mau caranya seperti apapun, kita bisa menyembuhkan orang sakit. Mau pakai Zoom, mau pakai Messenger, mau pakai WhatsApp, asalkan kita mau melakukan, maka kesembuhan terjadi. Seringkali yang tidak terjadi sebuah kesembuhan apa? Karena kita tidak mau pergi, kita tidak mau menyembuhkan, mendoakan. Kita pura-pura sibuk, kita pura disingkirkan HP-nya. Lalu, oh saya sibuk, saya punya. No, kita harus membuat sebuah perubahan. Doakan yang sakit. Kuasa ada setiap diri kita semua. Otoritas Tuhan sudah ada di kita semuanya. Tuhan sudah memberikan contoh, bisa dengan begini, bisa dengan begitu, bisa dengan yang lain. Cuman satu, kita mesti pergi.
Setelah saya sembuh daripada penyakit yang sudah saya ceritakan di beberapa minggu yang lalu, saya memiliki belas kasihan yang berbeda kepada orang yang sakit. Saya tidak peduli dari gereja mana, ras apa, kalau orang datang meminta kepada saya doakan. Sembuh tidak sembuh bukan tugas saya. Tugas saya apa? Mendoakan yang sakit, selesai. Kita harus melakukan sebuah aksi yang benar, aksi yang nyata untuk mendoakan yang sakit. Ketika teman-teman Kingdom Group berkumpul di sebuah taman, coba lihat adakah orang yang sakit. Dan menurut saya tidak ada orang yang menolak ketika didoakan. Untuk khususnya dengan bagian sakit. Pasti mereka mau didoakan. Mari kita melihat kiri kanan kita. Ketika kita berjalan ke pasar, pulang dari pasar, keluar rumah, pulang dari rumah. Mungkin orang yang sering kita lintasi, coba kita perhatikan, jangan-jangan mereka membutuhkan sebuah doa. Atau minta kepada Tuhan, Tuhan tunjukkan kepada saya siapa yang harus saya doakan hari-hari ini. Atau ketika ada sebuah permohonan doa muncul di grup, jangan cuma katakan amin. Oh haleluya, puji Tuhan. Lalu kasih stiker yang lain, tepuk-tepuk. No, ambil handphonemu, telepon dia dan katakan, aku berkatakan kesembuhan terjadi. Betul? Karena saya melihat begitu banyak stiker bermunculan, tapi tidak ada dalam nama Yesus sembuh juga tidak ada. Ini apakah sembuh karena stiker? Saya juga bingung. Saya harus mengajari seluruh jemaat. Kesembuhan terjadi bukan karena stiker kita, karena nama Yesus. Angkat telepon dan katakan, Tuhan, aku perkatakan kesembuhan atas hidupnya hari ini, dan engkau sembuh. Maka mereka akan bisa melihat sebuah perubahan terjadi dalam hidup mereka. Yang kedua, apa yang Tuhan harapkan supaya kita bisa melakukan sebuah perubahan? Ayat 15 dan 16 dari Matius 14 tadi dikatakan, menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan. Yang kedua, yang dapat kita lakukan, yang Tuhan harapkan adalah menolong mereka yang miskin. Menolong mereka yang kurang beruntung. Menolong mereka yang membutuhkan bantuan. Alkitab jelas, menolong mereka yang berkekurangan dan yang miskin. Ketika saya datang pertama kali di Hong Kong ini, gambaran saya, Hong Kong itu penuh dengan kekayaan surgawi. Betul? Mobil merek apapun di mana-mana parkir. Ya itu yang saya lihat pertama kali. Dan ketika saya tiba di kos saya yang sepetak itu, saya sudah cerita berkali-kali bahwa saya menggerutu. Tuhan, ngeri sekali Tuhan, baru datang kamar saya seperti ini. Semua di situ Tuhan, saya tidur, kamar mandi, saya masak, saya rebahan, semua di situ Tuhan. Dan satu hari ketika ada satu tim daripada Korea, murid dari Pastor Peter datang, mereka mengikuti sebuah pelayanan dari Mana Ministry. Oke, saya diajak, dekat saja, hanya di North Point. Kalau teman-teman tahu ada toko depannya K, belakangnya B, warna biru, Kaibo, sulat sekali. Saya nggak mau nyebutkan merek, tapi kan ada Kaibo di sana, betul? Teman-teman yang North Point area atau yang sering pasti tahu. Di atasnya ada rumah, betul ya? Saya mengunjungi satu rumah seorang nenek. Yang pekerjaannya selalu mengumpulkan kardus dan sampah. Saya tidak tahu jelasnya. Saya masuk dan setelah itu hati saya hancur. Boom. Dia punya satu apartemen, ada 3 kamar, semua disewa. Bagiannya ruang tamu. Lebih parah. Ya makan di situ, mandi di situ, makan di situ, sampah di situ. Kalau orang biasanya piaraannya anjing, kucing, bersih-bersih, cantik-cantik, lucu-lucu ya, pakai stroller gitu ya. Kalau ibu itu piaraannya adalah tikus. Tikus kemana-mana seperti piaraan.
Sejak hari itu hati saya hancur dan saya bersyukur. Tuhan, terima kasih buat rumah sepetak ini, aku tidur dengan nyenyak hari ini. Dan itu mengubah saya. Ketika COVID menyerang, saya masih ingat sekali. Orang tua saya yang penuh kasih, penuh dengan belas kasihan kepada anaknya satu-satunya yang merantau jauh bersama dengan istrinya. Mengirim masker banyak sekali. Pada saat itu pikiran saya mendengar karena ini hanya 1 tahun. Lalu saya ngomong sama istri, kita kebanyakan, ini sudah melimpah. Lalu apa yang kita lakukan supaya tidak rusak dan sebagainya. Bungkusin satu-satu, 10. Kita jalan-jalan. Lalu kami menyerahkan satu persatu kepada mereka yang membutuhkan pada saat itu. Terkadang juga ditemani oleh Ruth karena mereka satu RT. Jadi mereka pergi, mereka membagikan. Dan yang menarik adalah 1 kantong dari 10 masker itu sukacitanya bisa seperti mendapatkan 500 Hongkong dolar. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Ya, toce saya enggak mungkin terima kasih. Toce saya hanya membahasakan. Thank you, dan thank you. Seringkali kita tidak tahu bahwa 10 dolar bagi kita adalah sesuatu hal yang kecil. Tapi bagi orang lain itu bisa sesuatu hal yang sangat besar. Dan sesuatu yang memang dia tunggu-tunggu untuk bisa makan pada hari itu. Tuhan mau supaya kita menolong mereka yang miskin. Engkau sudah diberkati dengan melimpah sesungguhnya. Saya dan kita semuanya tinggal di Hong Kong ini sangat-sangat beruntung karena kemurahan Tuhan. Maka kita harus melihat orang-orang yang miskin di sekitar kita. Ada 3 hal yang Yesus lakukan, ada 3 hal yang Tuhan lakukan kepada mereka yang miskin. Yang pertama, Tuhan memiliki perhatian yang khusus buat mereka yang miskin. Tuhan bukan hanya memberikan sebuah perhatian kepada mereka yang memberikan banyak, tetapi juga kepada yang miskin. Alkitab mengatakan di sini, kita baca bersama. Lukas 21 ayat 1-4. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan kepada mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin. Jadi ketika orang kaya membawa persembahannya yang berkantung-kantung itu, diserahkan 1 kantung, Tuhan memperhatikan. Tetapi Tuhan juga memperhatikan seorang janda miskin yang datang memberikan persembahannya. Tuhan tidak memalingkan, Tuhan gak pura-pura sibuk. Ya, orang miskin, janda miskin. Udahlah, pelayanan yang lain. Enggak, Tuhan memperhatikan. Bahkan Tuhan memuji persembahannya. Jadi ada sebuah perhatian yang khusus yang Tuhan nyatakan kepada orang-orang yang miskin. Orang-orang yang belum beruntung dalam kehidupannya. Lalu berkatalah Tuhan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Ada perhatian khusus Tuhan kepada mereka yang kurang beruntung. Mereka yang kekurangan, mereka yang miskin. Dan yang kedua, ini yang menarik. Tuhan memiliki dana untuk mereka yang miskin. Kalau bahasa kerennya punya budget. Saya baca dulu, nanti saya terangkan. Yohanes 13:27-29. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera. Tetapi tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu mengerti. Apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas? Karena Yudas memegang kas, ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu. Atau memberi apa-apa kepada orang yang miskin. Oke? Kita tahu Yudas tugasnya bukan hanya menjadi murid, dia punya tugas khusus menjadi bendahara. Dan seluruh murid mungkin sudah terbiasa melihat bahwa Yudas disuruh untuk belanja, untuk melakukan berbagi kasih. Paham di sini? Ada sebuah budget yang Tuhan buat untuk orang-orang miskin. Tuhan dengan sengaja membuat
Ini untuk orang yang miskin tidak boleh diotak-atik. Tuhan bukan hanya ada berapa, kasihkan. Ada berapa, bukan. Uang khusus ini, budget ini tidak boleh diotak-atik. Saya terangkan lebih mudah. Kita semua pasti punya penghasilan, betul? Dan setiap penghasilan kita punya pos masing-masing. Saya kasih contoh, pos untuk persepuluhan. Sudah jelas 10% untuk Tuhan. Ya kadang kita pakai lalu kita kembalikan ya. Kita kadang ke 7-Eleven karena kita haus di tengah jalan. Tuhan pakai ini dulu ya, nanti saya tukar. Atau Tuhan, kayaknya bajunya bagus karena diskon Tuhan. Bulan depan saya tukar dan sebagainya. Betul? Oh ternyata juga terjadi di jemaat minggu. Saya kira cuma jemaat Sabtu. Tapi pos itu tidak boleh diotak-atik, betul? Mau kita ambil sedikit nanti kita kembalikan. Mau kita pakai banyak kita kembalikan, betul? Sama halnya. Yesus punya sebuah pos untuk orang-orang miskin. Yang ini tidak boleh diotak-atik untuk yang lain. Kalau umpamanya Yudas lapar gak boleh pakai pos itu. Kalau umpamanya Petrus pengen beli sendal yang baru, Tuhan aku mau punya sendal baru gitu. Pakai uang kas ya Tuhan gitu. Atau pengen Tuhan aku mau ke Disneyland bersama-sama, ayo kita pakai pos itu, gak boleh. Pos itu, uang itu tidak boleh diotak-atik. Jadi ada sebuah kesengajaan bagi Yesus bahwa ini untuk orang miskin. Paham sampai di sini? Pertanyaannya, apakah kita mau melakukan hal yang sama seperti yang Tuhan sudah teladankan buat kita semua? Dari semua uang yang ada, kita sisihkan entah berapa persen pun itu tidak boleh diotak-atik untuk mereka yang miskin. Mari kita dengan sengaja menggunakan uang kita untuk menolong mereka semua yang belum beruntung. Saya tahu, saya dengar ada orang di antara kita yang memang sudah membuat itu bagus. Tetapi bagaimana dengan yang lain? Maukah kita dengan sengaja menyisihkan uang kita? Uang ini untuk mereka yang belum beruntung. Karena aku sudah sangat beruntung karena Tuhan. Aku sudah cukup diberkati oleh Tuhan. Atau kita, Tuhan, terlalu banyak posnya Tuhan. Tuhan ini pos persepuluhan, ini pos untuk jalan-jalan, pos untuk sarapan pagi, pos untuk anakku Tuhan, bojoku Tuhan, tetanggaku Tuhan. Buatlah dengan sengaja penghasilanmu untuk menolong mereka yang miskin. Dan saya percaya semua yang engkau lakukan tidak pernah ada yang sia-sia. Semua akan kembali kepadamu maupun kepada keturunanmu. Buatlah dengan sengaja untuk menolong mereka yang miskin. Sebagaimana Yesus sudah memperlakukan mereka terlebih dahulu. Yang ketiga terakhir. Bagaimana Yesus memperlakukan orang yang miskin? Kewajiban untuk menolong orang miskin itu adalah mutlak adanya. Ketika ada seorang kaya berkata, Tuhan aku sudah melakukan ini, itu. Apalagi Tuhan yang kurang. Ini yang Yesus katakan. Mendengar itu Yesus berkata kepadanya, masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Jualah segala yang kau miliki dan bagikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih sebab ia sangat kaya. Puji Tuhan kita tidak menjadi sangat kaya. Jadi kita mestinya lebih mudah untuk memberi. Kalau kita satu level dengan dia, mungkin kita perlu altar call siang hari ini. Adalah sebuah kewajiban bagi kita untuk menolong yang miskin. Seperti apa yang dikatakan oleh Yesus kepada pemuda kaya itu. Saya dan Anda semua memiliki beban yang sama, tugas yang sama, kewajiban yang sama untuk menolong mereka yang miskin. Saya percaya kita semua tidak dalam kondisi kategori yang miskin, betul? Karena makin tahun, berat badan kita semakin mengembang ke kiri dan ke kanan. Saya tahu makan ibu-ibu rata-rata semua cece-cece 1 kali sehari. Tapi itu bukan karena kekurangan, karena diet. Jadi kita pasti punya sesuatu untuk kita bagikan untuk orang yang ada di sekitar kita, betul? Saya akan menutup dengan ini. Memangnya kenapa sih Pak kita mesti melakukan sebuah
kebaikan, melakukan sebuah perubahan. Saya minta pemain musik, kita akan datang kepada Tuhan dan kita akan melakukan sesuatu. Mengapa kita mesti melakukan ini semua? Matius 5 ayat 16, tolong dimunculkan. Katakan seperti ini. Begitulah hendaknya terangmu menyinari orang lain. Maksudku biar orang-orang lain melihat perbuatan-perbuatan baik yang kamu lakukan. Lalu memuliakan Bapamu yang di surga. Ketika engkau membuat sesuatu, berbuat sesuatu, pergi mendoakan orang lain, pergi memberi sesuatu, itu bukan untuk kebanggaan kita. Tetapi untuk menarik perhatian mereka kepada Tuhan. Perkataan kita terbatas untuk membawa orang kepada Tuhan, betul? Kita sudah berbusa, rasanya nggak bertobat-bertobat. Sudah kita tengking-tengking dalam nama Yesus, ditarik-tarik, didorong-dorong, nggak ada perubahan. Hari ini, mungkin dengan sebuah perbuatan baik kecil, kita bisa melihat bahwa mereka menjadi memandang kepada Tuhan dan untuk kemuliaan Tuhan. Dan itu yang dilakukan oleh pegawai istana tadi. Ketika dia tahu anaknya sudah sembuh, Alkitab mengatakannya seperti ini. Maka teringatlah ayah itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, anakmu hidup. Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Kita harus melakukan itu semua supaya mereka bisa melihat kepada Tuhan, supaya mereka bisa melihat kasih Tuhan, supaya mereka bisa percaya kepada Tuhan, supaya mereka bisa mengalami apa yang sudah kita alami di dalam Tuhan. Supaya mereka bisa mengalami pemulihan apa yang sudah dipulihkan Tuhan dalam hidup kita. Supaya Tuhan sudah memberkati seperti bagaimana kita sudah menerima begitu banyak berkat. Firman ini cukup sederhana, tetapi sesungguhnya tidak mudah untuk melakukannya. Hanya ketika kita memiliki hati seperti Kristus, mata seperti Kristus, tangan seperti Kristus, dan kaki seperti Kristus, maka kita akan mampu melakukan sebuah perubahan kecil minggu ini. Hari ini saya mau bertanya kepada kita semua. Maukah engkau pergi dan melakukan sesuatu seperti yang Tuhan harapkan siang hari ini? Tuhan mau supaya kita pergi mendoakan mereka yang sakit, menolong mereka yang membutuhkan, menolong mereka yang kekurangan, menolong mereka yang miskin, dan menolong mereka yang betul-betul butuh bantuan daripada kita semua. Kalau engkau mau, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kalau tidak, enggak usah berdiri. Ini bukan sesuatu hal yang saya paksa. Harus dari hatimu. Bahwa Tuhan, hari ini aku mau melakukan sesuatu seperti apa yang engkau harapkan.